Nama saya Fitri Jelita Hutajulu. Saya akan melakukan kegiatan ibadah singkat tugas agama dari selaku guru pembimbing agama Kristen kami, yaitu Ibu Silvina Dorina Arwan. Oke, saya berasal dari SMK Negeri 7 Medan. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai ibadah singkat kita pada hari ini, baiklah kita angkat satu pujian untuk Tuhan Yesus agar nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan bagi kita dengan judul lagu yaitu Berkat Kemurahan-Mu. Baik saudara-saudara, sebelum memulai ibadah ini, baiklah kiranya kita merenungkan hati kita, menyiapkan hati kita agar hati kita dan jiwa kita tertuju pada Tuhan. Mari kita merenungkan kasih-Nya Tuhan kepada kita di dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik saudara-saudara, setelah kita mengangkat satu lagu pujian untuk Tuhan, baiklah kiranya kita berdoa bersama-sama untuk membuka acara ibadah kita pada hari ini. Baik, marilah kita menyatukan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami antarkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan kasih-Mu Tuhan, yang masih Engkau berikan kepada kami sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan kegiatan ibadah singkat kami Tuhan. Tolonglah kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, agar ibadah kami ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan, agar kiranya kegiatan ibadah ini Tuhan dapat kiranya Tuhan membawa perubahan yang lebih baik kepada setiap umat-Mu di dunia ini Tuhan, dan dapat menyelamatkan berbagai banyak jiwa di dunia ini Tuhan. Tuhan, berkati jugalah hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan yang akan melakukan kegiatan ibadah ini Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya setiap ucapan yang keluar dari ucapan hamba Tuhan adalah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kerinduan kami akan kehadirat-Mu Tuhan dapat tersampaikan kepada-Mu Tuhan,
pada hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Tolonglah Tuhan Engkau urapi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, kakak dan abang kami Tuhan, adik-adik kami, serta semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau layakkanlah ibadah kami ini Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, baiklah kiranya kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang masih melingkupi kami Tuhan sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi pelita dan tonggak dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba Tuhan menyampaikan isi firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan sesuai dengan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kiranya kami Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ayat Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dengan tema cinta kasih yang luar biasa. Baik, mari sama-sama kita ambil Alkitab kita dan mari kita membaca dengan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta kekayaannya, seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu
ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pada nats kita atau ayat Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 11-32 ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Menurut saudara-saudara, kekuatan apakah yang paling dahsyat di dunia ini? Apakah kekuatan negara adidaya? Apakah kekuatan militer? Atau apakah kekuatan uang? Atau kekuatan, kecantikan, kegantengan yang kita miliki, sehingga kita bisa membuat orang lain terpesona dengan apa yang kita miliki? Tidak, bukan itu. Kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini adalah kekuatan cinta kasih yang luar biasa. Mengapa? Karena cinta kasih dapat mengubah segalanya. Ketika kita memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada seseorang yang kita kasihi, maka nyawa kita sekalipun pasti akan kita berikan untuk orang yang kita kasihi tersebut.
Pepatah juga mengatakan bahwa ketika kita mencintai seorang, maka laut pun akan kuseberangi, samudera pun akan kuselami. Itulah hebatnya kekuatan cinta. Ketika kita memiliki kekuatan cinta yang luar biasa, maka hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan pasti akan kita lakukan demi orang yang kita kasihi. Hal ini sama seperti seorang bapa pada nats kita Lukas 15 ayat 11-30. Pada nats ini, bapa ini menunjukkan kasih cintanya yang luar biasa kepada anaknya. Walaupun anaknya telah memboroskan semua hartanya, tetapi ketika sang anak tersebut telah menyesali dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Dan sang bapa tersebut pun mau menerima anaknya kembali. Padahal dalam ayat Alkitab ini kita dapat melihat bahwa sang anak tersebut telah berdosa, telah melakukan kejahatan, yaitu telah memboroskan kekayaan yang dimiliki bapaknya. Tetapi karena cintanya seorang bapa kepada anaknya, ia mau menerima anaknya. Dari jauh ia memandang anakku, lalu ia memberikan pakaian jubah terbaik. Ia memberikan cincin dan bersukaria dengan semua pegawai-pegawainya untuk merayakan kedatangan anaknya yang telah datang, yang hilang dan didapatkan kembali. Hal ini sama kita dapati pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan cinta kasih-Nya yang bahkan lebih luar biasa lagi kepada kita semua. Ia menunjukkan kasih luar biasanya kepada kita dengan rela mati di kayu salib demi menyelamatkan kita manusia, demi agar kita tidak salah jalur kepada jalan kegelapan yang kita pilih, agar kita kembali kepada jalan terangnya Allah, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Tuhan rela mempertaruhkan nyawanya di kayu salib. Ia dicambuk, ia memakai kota duri di kepalanya untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak berbalik dari jalan yang kita pilih, dan kita harus kembali kepada Bapa. Oleh karena itu, Bapa rela mati di kayu salib supaya Allah akan menyediakan surga yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya dan yang mau berbalik kepada jalannya. Nah, saudara-saudara, dalam ayat Alkitab ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa walau seberapa dosa besarnya kita itu, seberapa najisnya kita, seberapa kotornya kita di dalam kehidupan ini, seberapa rendahnya kita dipandang di dalam kehidupan ini, tetapi Allah tidak memandang rendah akan kita. Allah tidak memandang sebelah mata akan kita. Allah tidak memandang dosa kita, tetapi Allah memandang hati kita yang ingin mau berbalik kepadanya. Seberapapun besarnya dosa kita, tetapi ketika kita mau mengakui dosa kita, ketika kita mau berbalik kepada Bapa dan menyesal, Bapa pun mau menerima kita, Bapa pun mau mengampuni kita. Karena Alkitab pun sudah mengatakan kepada kita bahwa Bapa adalah kasih. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, kita jangan takut. Jangan takut untuk menyesali kesalahan kita. Jangan takut kita telah terjerumus ke dalam pergaulan yang menjatuhkan kehidupan kita untuk berbalik kepada Bapa. Jangan pernah takut. Don't be afraid to come to Father, but come to Father because Father will forgive you. Jangan takut untuk kembali kepada Bapa, karena sebenarnya Bapa sedang menunggu kita, karena sebenarnya Bapa sedang menunggu kita agar kita mencari Dia, agar kita berbalik kembali kepada jalan terangnya Bapa. Karena Bapa pun tahu bahwa mereka yang hidup di dalam kegelapan sebenarnya adalah mereka yang tidak mengetahui apa arti jalan dari terang. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara,
kita sudah mengetahui bahwa kita harus kembali kepada jalan terangnya Bapa, maka kita pun harus kembali kepada jalan terangnya Bapa. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk datang kepada Bapa. Mari bersama-sama mengatakan, aku berubah Bapa. Mari sama-sama mengatakan, aku berubah Bapa. Aku menyesal Bapa. Aku menyesal Bapa. Aku datang kepadamu Bapa. Aku datang kepadamu Bapa. Karena di dalam Alkitab juga sudah dikisahkan bahwa Tuhan pun tidak pernah menganggap rendah orang-orang pemungut cukai. Ia duduk di antara mereka. Walaupun karena kita tahu bahwa ternyata orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan tidak memandang rendah akan mereka. Ia duduk di antara mereka. Dan dalam cerita ayat Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ini dikisahkan bahwa ada seorang anak yang berubah, yang dari jahat tadinya berubah menjadi baik dan berbalik kepada Bapa. Dan Bapa begitu bersukaria karena anaknya yang telah hilang kemudian didapat kembali. Anaknya yang telah mati kini hidup kembali, kini ditemukan kembali. Ayat ini sama seperti pada ayat Lukas 15 ayat 7 di mana dikatakan, dengan demikian akan ada sukacita yang besar di sorga karena ada satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari satu sukacita dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Wah, berarti pun dalam Alkitab ini juga dijelaskan bahwa sorga, Tuhan, para malaikat sekalipun akan bersukacita jika kita mau berbalik kepada Bapa. Jika kita yang berdosa ini mau kembali lagi ke jalan terangnya Tuhan. Sorga, Tuhan, para malaikat tidak akan memandang rendah akan kita. Tidak akan memandang rendah akan dosa yang sebelumnya kita lakukan. Tidak akan memandang rendah apa kemunafikan, apa najisnya kita dulu, apa siapa diri kita dulunya pada saat kita berdosa. Tapi semua orang, para malaikat Tuhan pun bersukacita karena telah mendapatkan kembali dombanya yang hilang. Ia merangkul di atas pundaknya, inilah domba yang kudapat kembali, yang telah hilang. Inilah domba yang telah kembali dan kudapatkan kembali. Jadi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama, walau seberapa berdosa pun kita, marilah kita datang kepada Bapa, kembali ke jalan terangnya. Jangan pernah takut untuk menyatakan kesalahan kita, karena Bapa pun adalah Bapa yang Maha Pengasih. Dan ketika kita sudah dikasihi oleh Allah, kita sudah diampuni oleh Allah akan setiap dosa-dosa kita, baiklah kiranya kita menyebarkan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, kepada semua manusia. Mari kita mengasihi sesama kita dan marilah kita mengampuni sesama kita. Janganlah kiranya kita memendam kasih yang telah diberikan kepada kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita sebar kasih Allah. Kita sebar berita kasih Allah kepada seluruh penjuru dunia, agar dunia pun tahu bahwa adalah Maha Pengasih. Aku telah dikasihi dan oleh sebab itu aku mengasihi semuanya. Itulah yang harus kita katakan pada diri kita sendiri. Baik saudara-saudara, sekian dari khotbah saya. Mari untuk menutup khotbah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Sebelum kita menutup acara ibadah kita, marilah kita sama-sama merenungkan akan kesalahan kita. Mari kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan. Mari kita nyatakan kepada Allah bahwa kita ingin berubah. Mari kita nyanyikan lagu pujian bersama. Satukan hati kita, jiwa kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu,
hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian kita, mengangkat tangan kita, merenungkan kesalahan kita, dan kembali kepada Bapa. Mari kita satukan hati kita. Akuilah dan beranilah untuk mau menyatakan kesalahan kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Bapa, mengakui segala kesalahan kita. Takkan Kau biarkan aku hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari tetap bersama mainkan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita merenungi kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita nyanyikan satu kali lagi pujian kita. Karena Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Ia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Baik saudara-saudara, marilah kita tundukkan kepala kita
di hadapan Allah. Marilah kita menyatukan hati, jiwa, dan pemikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi kekuatan, penopang, dan dapat menjadi tongkat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dari kegiatan ibadah singkat saya pada hari ini saudara-saudara. Semoga kegiatan ibadah singkat saya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang melihat ataupun mendengarkan video saya. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon kiranya untuk dimaklumi. Haleluya. Shalom.